Biarlah hari ini kebenaran dari Tuhan memerdekakan kami. Biarlah kebenaran dari Tuhan membuka mata kami. Biar kebenaran dari Tuhan membawa kami menyadari, oh kami anak-anak yang dicintai Tuhan. Kami punya hak untuk menjalani satu kehidupan yang merdeka dan bebas, pulih dan sembuh sepenuhnya. Karena itu hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan mau melakukan mujizat di tengah-tengah kami. Kami percaya ada orang-orang yang akan dibersihkan sepenuhnya malam ini. Baik itu dari sakit penyakit, dari akar-akar sakit penyakit, dari setiap akar-akar dan bekas-bekas okultisme, dari setiap luka trauma, dari setiap apapun, kami akan dibersihkan oleh Tuhan hari ini. Dibersihkan oleh firman yang disampaikan oleh Tuhan, dan dibersihkan oleh pekerjaan dari Roh Kudus. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Kami ingin berkata kepada iblis, kami ingin berkata kepada masa lalu kami ingin berkata kepada jiwa kami, bahwa Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan akan digenapi dalam hidup kami malam ini. Kami percaya Tuhan Yesus, hari ini kami akan menjadi orang-orang yang meninggalkan tempat ini sebagai orang-orang yang merdeka, sebagai orang-orang yang diberkati, orang-orang yang mengalami kelegaan, dan orang-orang yang sadar bahwa kami berharga, kami istimewa, kami dicintai Tuhan, dan kami ini milik Tuhan. Dalam nama Yesus, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat malam. Saya ingin bertanya, siapa di antara Bapak Ibu di tempat ini yang waktu kita adakan seminar dengan Pak Tony Daud, Bapak Ibu hadir? Bisa katakan? Ya, yang waktu kita pernah buat seminar dengan Tony Daud, Bapak Ibu hadir. Oke, ya. Saya juga mau tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang waktu itu kita pernah buat seminar pelepasan dan kesembuhan batin lewat Zoom? Bapak Ibu juga sempat ikut. Waktu itu lewat Zoom. Gak banyak ya, makanya saya mungkin akan coba ulang sedikit apa yang pernah kita buat waktu itu di Zoom untuk menjadi latar belakang dari penyampaian dari firman Tuhan hari ini. Coba kita perhatikan slide. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Katakan sama-sama, sudah bersih. Sudah bersih. Ketika Yesus berkata kamu ini udah bersih, tapi tidak semua. Sebenarnya pertama dia lagi bicara tentang murid-muridnya. Dari semua murid-muridnya ada satu orang yang tidak bersih, namanya Yudas Iskariot. Semua murid lain udah bersih, satu ini aja enggak ini. Dan kita tahu ya akhir hidupnya Yudas Iskariot seperti apa ya. Dia akhirnya menyangkal Yesus, dia bunuh diri, isi perutnya tertumpah keluar, tanah tempat darah tercecer disebut Hakaldama atau tanah darah. Berarti dari 12 orang yang Yesus bilang bersih, satu enggak. Kenapa dia enggak? Coba kita lihat lagi slide. Orang yang mandi, ya kalau dalam bahasa Yunaninya lowo, hanya perlu membasuh kakinya karena dia sudah bersih seluruhnya. Nah, pemandian atau baptisan itu melambangkan pembersihan kelahiran baru yang lengkap dan tidak dapat diulang.
Sedangkan pembasuhan kaki itu menggambarkan pembersihan yang harus dilakukan berulang karena diperlukan untuk keintiman dengan Kristus setelah keselamatan. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, roh kita ini udah bersih. Ya, Yehezkiel pasalnya yang ke-37 berkata, kita ini udah bersih. Rohnya ini bersih. Jiwanya yang belum. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, roh kita dilahirkan kembali. Bukan jiwanya yang lahir kembali, rohnya yang lahir kembali. Jiwanya masih sama. Jadi ketika Yesus bilang kamu udah bersih tapi belum semua, dia lagi bilang begini, roh kamu tuh udah dilahirkan kembali. Kamu tuh ciptaan baru. Roh kamu tuh bukan roh orang mati lagi. Roh kamu tuh udah dihidupkan. Amin. Tapi jiwa kamu ini masih banyak kotornya. Nah, waktu kita terima Yesus, roh kita bersih, jiwa kita nggak tiba-tiba bersih juga. Makanya saudara masih akan menemukan orang udah terima Yesus, kelakuannya masih kayak setan. Orang sudah terima Yesus, tapi masih ditindas oleh roh jahat. Orang udah terima Yesus, tapi masih belum bisa mengampuni, masih kepahitan. Bener ya? Tapi itu udah terima Yesus belum? Udah milik Yesus belum orang itu? Udah ya? Udah milik Yesus orangnya ya? Nah jadi pertama yang kita harus sadar itu begini loh. Saudara, jangan pernah saudara karena saudara masih ditindas roh jahat, saudara masih belum bisa mengampuni, saudara masih kepahitan, saudara masih emosian, saudara masih terikat dengan dosa, lalu saudara terintimidasi dan berkata saya bukan milik Yesus. Enggak, saudara milik Yesus, tapi masih harus dibersihkan. Amin. Karena ada banyak orang berpikir Tuhan saya udah gak layak di hadapan Tuhan. Dari dulu juga gak layak saudara ini. Saya juga gak layak dari dulu. Sejak kapan kita layak? Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya ingin berkata sama saudara semua di tempat ini, jangan ninggalin Tuhan. Nah Tuhan gak mau ninggalin saudara, gak akan pernah ninggalin saudara. Amin. Kondisi saudara sekarang tidak akan pernah membuat Tuhan mengambil kembali apa yang sudah Dia berikan. Apa itu? Keselamatan, hidup yang kekal, bahwa kita ini milik Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita sadar bahwa oh iya ya, kalau saya tahu bahwa saya ini belum bersih sepenuhnya, saya harus bagaimana supaya bersih? Karena saya ini udah jadi milik Yesus. Nah karena saya sudah jadi milik Yesus, Yesus pasti punya rencana buat saya supaya saya bisa menjalani hidup ini dengan maksimal. Saya bisa menikmati hidup saya. Masa jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, tapi gak bisa menikmati hidup saya dalam Tuhan? Nah Tuhan mau saya menikmati hidup saya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Memastikan bahwa hal-hal yang membuat saya tidak bersih itu disingkirkan dari hidup saya. Amin. Saudara, saya bahkan mau kasih tahu begini loh. Orang yang hidupnya dosanya tinggal satu, ya, dia tuh udah beres semua. Cuman tinggal satu dosanya yang belum, dia pemarah. Tapi ada orang dosanya masih 20. Kira-kira mana yang lebih berharga? Sama aja. Saya mau bilang sama saudara, saya nggak lebih berharga dari saudara. Kita sama berharga jadi mata Tuhan. Amin. Karena kita dinilai bukan berdasarkan berapa banyak, berapa kotor kan, tapi kita dinilai berdasarkan apa yang Yesus lakukan sama kita. Jadi kalau saya pakai perbandingan saya misalnya dengan Pak Hendra lah ya misalnya ya, mana yang lebih berharga di mata Tuhan? Saya Pak Hendra. Sama aja. Maksudnya dosa saudara nggak membuat saudara sedikit kurang berharga, nggak ada hubungannya itu. Saya mau tanya lagi sama saudara deh. Saudara, siapa yang udah punya anak? Bisa katakan udah punya anak? Oke. Nah anak yang satu tuh
nurut sama orang tuanya. Anak yang satu ini keras kepala. Mana yang lebih berharga buat saudara? Sama. Ya, sama dong. Anak yang satu disuruh apa aja mau. Anak yang satu, aduh udah sampai dilempar sepatu nggak mau dia. Kira-kira mana yang saudara lebih sayang? Dua-duanya. Nah selama ini setan tuh membodohi kita. Tuhan, saya ini masih pemabuk. Memang, tapi Tuhan mau membersihkan saudara. Dan saudara pemabuk tidak membuat saudara kurang berharga. Amin. Pak, saya ini Pak, entah kenapa gak bisa tidur. Selalu ada suara-suara ganggu saya. Saya kok merasa orang lain kok enggak. Kok saya masih diganggu roh jahat. Saya ini merasa gak berharga. Salah. Saudara berharga. Diganggu roh jahat gak membuat nilai saudara lebih rendah. Amin. Kita harus sepakat dulu di sini. Karena kalau enggak, saudara akan terus merasa tidak berharga. Karena kalau saudara merasa tidak berharga karena dosa, pelanggaran, karena pengalaman, karena kepahitan, karena belum bisa mengampuni, susah saudara nanti bersih. Kenapa? Karena saudara akan terus berkata begini, ya udahlah, emang udah gak berharga buat apa juga. Benar ya? Coba saudara perlakukan anak saudara berbeda. Mama sayang sama kakak, sama koko, kamu enggak. Anaknya bakal berubah enggak? Enggak. Dijamin tuh anak bakal makin jahat. Karena dia udah gak merasa berharga. Dia udah gak merasa dicintai. Buat apa dia berubah? Kadang-kadang kita tuh, dorongan kita untuk berubah tuh karena kita ingin dicintai Tuhan. Sorry ya, Tuhan mencintai kita entah kita berubah atau tidak. Dia mencintai kita dengan kasih yang sempurna. Saya pengen cepat-cepat pulih, Pak. Kenapa? Supaya kalau saya cepat-cepat pulih, saya cepat-cepat bisa berkenan di hadapan Tuhan. Sorry ya, kita berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena semua itu. Kita berkenan di mata Tuhan karena ada Yesus dalam diri kita. Amin. So yang membuat saudara dan saya berharga itu cuma satu. Kita punya Yesus. Kita sama-sama anak Allah. Gak ada itu saudara, yang satu lebih berharga dari yang lain. Tuhan lebih sayang A daripada yang B. Enggak. Tapi kenapa Tuhan mau bersihkan kita? Karena Tuhan mau kita dalam menjalani hidup di dunia ini menikmati perjalanan itu. Itu Tuhan mau. Saya mau tanya lagi deh. Kalau nanti sampai Yesus datang kedua kali, lalu saudara sampai sekarang masih begini, kira-kira bakal masuk surga enggak? Enggak lah Pak. Loh, kok bisa? Kalau pola pikir itu kita bawa terus, mau sampai kapan saudara merasa sempurna? Saya mau tanya sama saudara, standar kesempurnaan buat masuk surga apa sih? Coba ada yang bisa jawab? Pak Agus kira-kira apa standarnya Pak? Orang sempurna masuk surga itu standarnya apa Pak? Nggak bisa. Panjang nanti listnya. Doa harus 2 jam. Doa puasa 40 hari. Udah gak boleh ngomong kotor, gak boleh ngomong kasar, gak boleh marah. Dicuri mobil, dicuri rumah sama orang, diem aja. Gitu. Panjang itu nanti standarnya. Tapi kalau kita sadar kita dapat jaminan keselamatan semata-mata hanya karena kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita akan jalani hidup dengan berbeda. Pertanyaannya gini, kenapa sih Tuhan ingin kita dilepaskan, dipulihkan, disembuhkan, supaya kita bisa menikmati hidup di dunia ini bersama Tuhan. Amin. Saudara mau gak sih menikmati hidup saudara di dunia ini? Atau mau hidupnya susah terus, sedih terus, bete terus, terikat terus, terbelenggu terus, jatuh bangun terus? Enggak kan? Tuhan itu tahu bahwa nanti kamu akan sama-sama dengan aku di surga. Tapi aku gak mau kamu menikmati hidupmu kalau nanti udah di surga. Enggak. Sejak kamu di bumi, aku ingin kamu menikmati hidup kamu. Makanya aku harus bersihkan kamu supaya kamu bisa menikmati hidupmu di bumi ini. Tapi kalau ada di antara saudara yang gak mau, ya itu urusan saudara, pilihan saudara, silakan. Jalanilah kehidupan yang penuh dengan neraka itu. Silakan. Mau pahit seumur hidup, silakan. Tapi saudara tidak akan pernah menikmati hidup ini.